Kita lihat sebenarnya positif ya, apalagi kalau buat dia modal inti nanti sampai di atas 30 triliun, dia jadi masih kategori ke bank buku 4. Nah itu kelihatan sebenarnya bakal support dari sisi DPK, karena di industri itu kelihatan banget bahwa movement itu dari sisi dana pihak ketiga, itu pindah dari bank-bank buku kecil, bank buku 1, buku 2 mainly, itu pindah ke bank-bank buku 3, buku 4. Jadi itu bakal support buat DPK ke depannya sih. Apalagi kalau kita lihat tren belakangan ini sebenarnya Permata positif ya. Jadi pertama dari sisi tren penurunan NPL walaupun sedikit naik kemarin di second quarter, cuman ibaratnya dari 2017 ke 2019 itu trennya positif. Lalu kalau kita lihat dari sisi mereka punya cost efficiency, dari sisi cost to income ratio, itu juga trennya positif bahwa mengindikasikan dengan mereka transformation ke digital, itu bakal support mereka punya bisnis. Dari sisi efficiency level itu kelihatan banget. Lalu yang kita lihat positif juga DPK ya. DPK itu tumbuhnya lebih bagus dibandingkan loan growth. Karena di second quarter kemarin sempat mengalami konstruksi, cuman DPK masih tumbuh double digit growth. Nah ini jadi sebenarnya akan mensupport dari sisi liquidity buat ke depannya, karena kita tahu bahwa LDR currently di bawah 90. Jadi once nanti kalau kita lihat ada perbaikan ekonomi, at least di fourth quarter, ini menurut kita nggak ada itu dari sisi likuiditas sih buat Bank Permata ya. Sebelum ada nama Bangkok Bank yang ikut hadir, Anda memandang kinerja bisnis dari Bank Permata ini sendiri seperti apa sih, Mas Niko? Iya, kalau kita lihat sih in overall sebenarnya masih positif ya. Cuman salah satu reason Astra itu jual juga mereka itu bisa dibilang cukup atraktif ya dari sisi valuation 1,5 kali price to book value. Jadi mereka dapat divestment gain dari situ. Cuman kalau kita lihat dari sisi bisnis profile itu mereka punya wholesale, mereka punya komersial itu growth-nya cukup bagus ya. Apalagi dengan rasio-rasionya saya bilang tadi. Kalau ibaratnya kan kalau dari sisi permodalan pun mereka punya capital adequacy ratio itu 20%. Jadi ibaratnya nggak ada kekhawatiran dari sisi resiko jangka pendeknya karena dari sisi kecukupan modal itu masih positif banget. Lalu yang kita bilang tadi tuh bahwa dari sisi efisiensi itu trennya juga positif. Nah, cuman lending growth ini masih lemah nih sebenarnya. Reasonnya menurut kita dua sih lending growth lemah. Dari sisi supply level, manajemen itu agak hati-hati dalam memberikan kredit karena translasi kredit baru atau loan disbursement itu bakal translasi ke NPL nantinya. Jadi itu yang kekhawatiran dari sisi manajemen. Jadi mereka agak sedikit menahan nih dari sisi supply level. Dari sisi demand level pun sebenarnya industri mengalami tren yang sama. Jadi kalau kita lihat dari sisi karena kasus barunya masih tinggi, lalu dari sisi consumer confidence-nya belum pulih, business confidence-nya juga belum meningkat signifikan, itu mendorong dari sisi permintaan buat kredit itu masih lemah dari sisi demand level. Jadi itu yang sebenarnya menurut kita masih concern dari sisi loan growth-nya. Cuman in overall buat kedepannya 2021 dengan harapannya mereka punya liquidity yang juga kuat, ini bakal pick up sih mereka punya lending growth dan itu akan improve mereka punya bottom line ya, net profit ya. Dengan apalagi didorong dengan mereka punya coverage ya, coverage kan juga harapannya juga bakal turun, jadi beban provisinya juga bakal turun, itu bakal sedikit meningkatkan dari sisi laba bersihnya ya.